Macam mana keadaan di sana? Gaji dapat tak? Sampai hari ni tak dapat lagi ya. Tak dapat lagi? Belum. Berapa lama tu? Saya rasa dah 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan tanpa gaji. Irwan pun mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai komitmen. 11 bulan tu is no joke. Ya. Bukan senang. Jadi macam mana berbincang dengan pihak pengurusan untuk terus berbakti? Pada masa yang sama tak adalah rugi, tak dapat gaji kan? Okay. Saya pun tak pernah ada pengalaman yang selama ini gaji tak dapat kan. Tapi yalah, apa-apa pun saya rasa mental kena strong dengan zaman sekarang, dengan keadaan. Dan saya rasa bukan Kedah saja yang tak bayar gaji tu. Banyak pasukan. Berbalik pada kita sendirilah. Kalau kita nak, kita kena cubalah. Kita kena hadap lah semua ni. Untuk kita nak capai kejayaan bukan mudah. Tak semudah yang kita sangka. Bukan kata kita bangun ada makan, sekarang ni bila kita bangun kadang-kadang tak ada makan. So macam mana kita nak cari makan tu? "11 bulan tanpa gaji." Pelatih sepak bola Malaysia berteriak minta keadilan. Kuala Lumpur, 15 Mei 2025. Dalam dunia olahraga profesional, khususnya sepak bola, ekspektasi terhadap profesionalisme dan komitmen dari para pelatih dan pemain sangat tinggi. Namun, di balik gemerlap sorotan stadion dan hiruk-pikuk sorak penonton, tersembunyi kisah pilu yang jarang terdengar. Kisah tentang ketidakadilan, pengabaian, dan perjuangan bertahan hidup. Salah satu cerita paling memilukan datang dari seorang pelatih sepak bola Malaysia yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik pengurusan klub yang tidak bertanggung jawab. Perjuangan tanpa upah. Seorang pelatih berpengalaman yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan bakat-bakat muda di lapangan hijau, kini menjadi korban dari sistem yang bobrok. Selama 11 bulan penuh, ia bekerja tanpa menerima sepeser pun gaji dari klub yang telah berjanji untuk membayarnya secara profesional. Awalnya saya percaya dengan janji manajemen. Mereka bilang hanya ada sedikit penangguhan, dan pembayaran akan segera dilakukan, ujar sang pelatih, yang meminta namanya tidak dipublikasikan untuk menghindari tekanan lebih lanjut dari klub. Namun dari bulan ke bulan, tidak ada pembayaran. Sampai sekarang, saya belum menerima gaji sejak pertengahan tahun lalu. Kisahnya mencerminkan realitas menyakitkan yang dihadapi banyak staf teknikal dan pemain di beberapa klub sepak bola tanah air. Kontrak ditandatangani, janji diucapkan, namun implementasinya nihil. Ketika ditanya mengapa ia tetap bertahan hingga sekarang, jawabannya sederhana, karena saya sayang dengan pasukan ini, saya sayang dengan pemain-pemain muda yang saya latih. Saya tidak mau tinggalkan mereka. Mental dan fisik terkikis. Dampak dari ketidakbayaran gaji tidak hanya dirasakan secara finansial. Tekanan psikologis, rasa malu, dan kegelisahan menjadi teman sehari-hari. Menyediakan makan untuk keluarga, membayar sewa rumah, bahkan membeli bahan bakar untuk ke tempat latihan menjadi tantangan besar. Saya pernah berhutang dengan kedai runcit hanya untuk beli susu anak. Saya terpaksa jual barang pribadi saya, termasuk jam tangan dan peralatan sukan, hanya untuk terus hidup, ucap pelatih tersebut dengan suara bergetar. Meskipun begitu, ia tetap hadir dalam sesi latihan setiap hari. Ketepatan waktu, dedikasi, dan fokus tetap menjadi prinsip utama. Kalau saya hilang semangat, anak-anak muda dalam pasukan pun akan patah semangat. Saya tidak mau itu berlaku. Senarai hitam kelab bermasalah. Menurut data dari Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, FAM, terdapat lebih dari 10 klub di Liga M yang pernah menghadapi masalah tunggakan gaji terhadap pemain atau staf teknikal dalam 5 tahun terakhir. Meski beberapa telah dikenakan sanksi, praktik ini masih terus berulang. Presiden FAM, Safe Sali, menyatakan bahwa organisasi terus menerima aduan setiap bulan. Bukan hanya pemain, tapi ramai pelatih dan fisioterapis juga tidak dibayar. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal hak asasi pekerja. Mereka bekerja, mereka patut dibayar. Beliau menambah, FAM telah mengusulkan sistem escrow account, akun pemegang amanah, untuk memastikan gaji pemain dan pelatih dibayar tepat waktu. Namun,
Hingga kini belum ada tindak lanjut konkret dari pihak Liga atau FAM. Reaksi dunia maya dan simpati publik. Kisah pelatih ini pertama kali menjadi viral di media sosial setelah seorang mantan pemain timnas Malaysia menulis unggahan emosional di Instagram, menyebutkan bahwa seorang pelatih yang sangat dihormati sedang melalui masa yang sangat sulit karena tidak dibayar selama 11 bulan. Dalam waktu singkat, unggahan itu dibagikan lebih dari 10.000 kali, dengan komentar penuh simpati dan kemarahan dari penggemar sepak bola nasional. Salah satu komentar berbunyi, "Malu kita sebagai negara. Pelatih yang berjasa pun dibiarkan begitu saja. Di mana suara pengurusan klub?" Dukungan dari netizen membuat kisah ini semakin mendapat perhatian. Bahkan, beberapa selebritas dan eks-pemain nasional menawarkan bantuan keuangan pribadi untuk meringankan beban sang pelatih. "Saya tidak perlukan belas kasihan. Saya cuma mahu keadilan," jawab pelatih itu ketika ditanya mengenai bantuan tersebut. "Kalau saya hilang semangat, anak-anak muda dalam pasukan pun akan patah semangat. Saya tidak mahu itu berlaku." Senarai hitam klub bermasalah. Menurut data dari Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, FAM, terdapat lebih dari 10 klub di Liga M yang pernah menghadapi masalah tunggakan gaji terhadap pemain atau staf teknikal dalam 5 tahun terakhir. Meski beberapa telah dikenakan sanksi, praktik ini masih terus berulang. Presiden FAM, Safeh Sali, menyatakan bahwa organisasi terus menerima aduan setiap bulan. Bukan hanya pemain, tapi ramai pelatih dan fisioterapis juga tidak dibayar. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal hak asasi pekerja. Mereka bekerja, mereka patut dibayar. Beliau menambah, FAM telah mengusulkan sistem escrow account, akaun pemegang amanah, untuk memastikan gaji pemain dan pelatih dibayar tepat waktu. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret dari pihak Liga atau FAM. Reaksi dunia maya dan simpati publik. Kisah pelatih ini pertama kali menjadi viral di media sosial setelah seorang mantan pemain timnas Malaysia menulis unggahan emosional di Instagram, menyebutkan bahwa seorang pelatih yang sangat dihormati sedang melalui masa yang sangat sulit karena tidak dibayar selama 11 bulan. Dalam waktu singkat, unggahan itu dibagikan lebih dari 10.000 kali, dengan komentar penuh simpati dan kemarahan dari penggemar sepak bola nasional. Salah satu komentar berbunyi, "Malu kita sebagai negara. Pelatih yang berjasa pun dibiarkan begitu saja. Di mana suara pengurusan klub?" Dukungan dari netizen membuat kisah ini semakin mendapat perhatian. Bahkan, beberapa selebritas dan eks-pemain nasional menawarkan bantuan keuangan pribadi untuk meringankan beban sang pelatih. "Saya tidak perlukan belas kasihan. Saya cuma mahu keadilan," jawab pelatih itu ketika ditanya mengenai bantuan tersebut. Macam mana keadaan di sana? Gaji dapat tak? Sampai hari ni tak dapat lagi. Tak dapat lagi? Belum. Berapa lama tu? Saya rasa dah 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan tanpa gaji Irwan. Irwan pun mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai komitmen. 11 bulan tu is no joke. Ya. Bukan senang. Jadi macam mana berbincang dengan pihak pengurusan untuk terus berbakti pada masa yang sama? Tak adalah rugi, tak dapat gaji kan? Okay. Saya pun tak pernah ada pengalaman yang selama ini gaji tak dapat kan. Tapi yalah, apa-apa pun saya rasa mental kena strong dengan zaman sekarang, dengan keadaan. Dan saya rasa bukan Kedah saja yang tak bayar gaji tu, banyak pasukan. So berbalik pada kita sendirilah. Kalau kita nak, kita kena cubalah, kita kena adapt lah semua ni. Untuk kita nak capai kejayaan bukan mudah, tak semudah yang kita sangka. Bukan kata kita bangun ada makan, sekarang ni bila kita bangun kadang-kadang tak ada makan. So macam mana kita nak cari makan tu?